Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki malam yang ke-26 ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Mari terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terus diberi kesehatan dan kesehatan, wabil khusus di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini menjadi ibadah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita selama ini. Amin. Tanpa terasa Bapak Ibu, ya, ternyata tamu agung, guru besar yang kita nanti-nanti selama 1 tahun sebentar lagi sudah akan meninggalkan kita. Kita sudah berada di malam yang ke-26. Berarti hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari yang sangat amat istimewa dalam 1 tahun. Jadi seorang muslim benar-benar harus meyakini al-asru al-awahir, 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan adalah merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang istimewa itu sudah kita jalani 6 hari, tinggal 4 hari lagi. Ya Allah, tinggal 4 hari lagi. Itu besok Sabtu, Ahad, Senin dan Selasa. Kita sudah akan ditinggalkan oleh hari-hari yang sangat istimewa itu. Keistimewaan 10 hari yang terakhir ini tidak tanggung-tanggung, langsung diumumkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di surat Al-Qadar, yaitu khairun min alfi syahr. Ada 1 malam yang keistimewaannya, kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Sebuah waktu, kalau kita pakai usia, adalah usia yang sangat amat ideal. Ya, mungkin di jamaah kita yang melewati 83 benar-benar masih bisa kita hitung dengan jari. Namun kebaikan itu akan mampu kita raih dalam waktu 1 malam di antara 10 hari yang terakhir. Yang ini sudah kita lewati 6 hari. 6 dino ki nek sing kecekel apa ora ya Pak ya. Sekarang tinggal 4 hari ya Pak, ya Allah. Khairun min alfi syahr. Tinggal 4 hari, jangan-jangan sudah kelewat ya. Ora usah gagas kelewat ini. Kita yakin saja bahwa setiap kita pasti meraihnya. Nah, masjid kita kalau yang malam ganjil, alhamdulillah mudah kemarin malam ya. 21, 23, 25 tadi malam. Nantilah sedikit itu kita. Itu namanya Lailatul Qadar. Qadar itu ngiro cuma cari-cari, tapi memang itu juga banyak isyarat ya. Banyak isyarat, gimana pada ada yang menyebut pada hari-hari ganjil. Ya isyarat-isyarat banyak. Besok malam 27 isyaratnya ya luar biasa kuatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi ya jangan kemudian malam ini lalu ditinggalkan. 27 diisyaratkan di dalam surat Al-Qadar langsung. Tapi ini ya mbuh botak gaduk atau otak-atik kita juga nggak ngerti Pak ya. Di mana kalimat Al-Qadar di dalam surat Al-Qadar itu diulang 3 kali. Di kalimat yang ke-5, kalimat yang ke-10, dan kalimat yang ke-12. 5 tambah 10 tambah 12, hasilnya berapa?
27. Ayo ngono ya aja ngeder ya. Itu tak ada di surat. Jadi subhanallah, ulama-ulama kita dahulu itu ternyata ya Allah detailnya dalam menelaah din, masya Allah. Imam Syafi'i sempat menghitung huruf Al-Quran. Coba Pak, masih masa jadul, belum kenal digital, tapi itu mampu menghitung. Ternyata Al-Quran dihitung oleh Imam Syafi'i tersusun 1.027.000 huruf. Surat Al-Qadar yang menjadi informasi langsung tentang Lailatul Qadar demikian dihitung, itu detailnya masya Allah Bapak Ibu. Surat Al-Qadar itu tersusun 114 huruf. Bapak anak yang pernah ngitung, aku baru maca tak bulan balik nih, tak hitung-hitung tenan persis 114 itu ternyata jumlah surat di dalam Al-Quran. Ya sengko dihitung dhewe meneh nek sing kleru. Sing kleru sampeyan nanti kalau jadi inna anzalna fi itu 114 huruf. Kemudian setelah dari huruf kita naikkan ke kalimat. Surat Al-Qadar itu tersusun yaitu 30 kalimat yang menggambarkan jumlah juz di dalam Al-Quran, 30 juz. Kemudian kalimat qadarnya yang merupakan isyarat dari Lailatul Qadar itu diulang 3 kali. Kata qadar pertama di urutan yang kelima, qadar yang kedua di urutan ke-10, dan kalimat qadar yang ketiga di urutan yang ke-12. 5 tambah 10 tambah 12 hasilnya 27. Wis embo iki mau taate wong sampean bulan balen ini ya bener 27 kok gitu lho Pak ya. Begitu Pak. Tidak hanya sampai di situ. Di dalam surat Al-Qadar ada satu kata ganti dalam bahasa Arab namanya dhamir. Ya, yang dhamir itu wujudnya namanya hiya, yang kembalinya kepada Lailatul Qadar. Hiya ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. 30 kurangi 3, kata hiya itu berada di urutan kata yang ke-27, ke-27 lagi gitu, yang menggambarkan kalimat Lailatul Qadar. Ya ini godak-gadok lagi ya Pak ya. Tapi itulah keindahan Al-Quran. Karena namanya Al-Quran itu sumber ilmu, hudan lil muttaqin, rahmatan lil mukminin. Itu memang semuanya ada. Itu baru satu isyarat kecil. Bahkan ya seorang ulama ya, dari Lebanon gitu, yang tinggal di Amerika saat menghitung Al-Quran dengan teknologi modern yang namanya komputer dengan basic hitungan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata dihitung Bismillah hurufnya 19, lalu dijadikan kata dari angka dasar sebagai huruf prima, dihitung semua sampai jumlah surat. Ternyata memang juga hasil kelipatan angka 19 itu juga luar biasa. Itulah kalamullah. Awake urung pernah ngitung kok ada surat Yasin gitu loh, ya-nya itu ada berapa, ya ora sempat mawon. Sinnya ada berapa, hasil huruf ya dan sin itu jenengan jumlah bagi angka 19, hasilnya tepat terus Pak. Ada qaf, ada nun, ya ilmu ini dewe ya ilmu ini saka pangeran ya. Sementara Al-Quran itu pangandikane pangeran sendiri ya. Itulah maka monggo hari-hari yang istimewa yang tinggal 4 hari ini kita maksimalkan. Bagaimana caranya ya? Dalam Islam sendiri juga menganjurkan adanya satu amaliyah yang disebut al-i'tikaf.
Iktikaf itu secara bahasa adalah luzumul fil masjid, ya, luzumul masjid li taatillah taqarruban ilallah. Jadi menetapkan diri berada di dalam masjid. Muncul pertanyaan, menetapkan diri di masjid itu berapa lama? Ternyata ya banyak. Idealnya memang 10 hari yang terakhir itu ideal. Kalau kita tidak mampu meraih yang ideal, kata Imam Syafi'i dalam kaidah usuliyahnya, mala yudrikullahu la tatruklahu. Jika kalian tidak mampu meraih semua, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, idealnya itu ya kalau bisa meraih ya utuh. Nek raih seutuh ya apa? Ya separuh rung iso, seperempat nggak bisa, seperdelapan belum bisa, ya rakitan sak cuil. Sing penting aja ora babar blas. Dan itu di dalam pendapat-pendapat para ulama terkenal, termasuk di dalam mereka, yaitu pendapat jumhurul ulama. Yang namanya iktikaf ya monggo, ada lailan wan naharun, ada lailan nyadok, ada saatan, bahkan walau kana lahdotan, gitu Pak ya. Jadi kisahnya panjang. Nah isonu yo awan wengi 10 hari, yang nggak bisa yo malam nyadok, kalau nggak bisa yo sak jam, kalau nggak bisa lahdot meskipun sebentar, gitu loh Pak. Itulah para ulama-ulama desa dulu mendefinisikan ada 2 jenis namanya iktikaf. Yang pertama disebut iktikaf kampret, ya. Yang kedua namanya iktikaf kalong. Ternyata itu bukan asal ngomong Mbak Yai itu. Ternyata dalam referensi klasik itu memang juga sudah ditemukan, sudah disampaikan sejak dahulu. Iktikaf kampret itu artinya itu ideal, siang malam selama 10 hari berada di dalam masjid. Tapi kan tidak semua kita punya kesempatan seperti itu. Banyak di antara kita masih punya kewajiban dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga alias kerja yang tidak mungkin bisa ditinggalkan, dan kerja sendiri juga wajib, dan gitu. Maka ya ada solusi. Raiso ngampret ya ngalong, ya kalong itu sukanya keluyuran gitu ya, ngeluyur neng masjid nek mengitok ya, biar siang ngeluyur neng pasar, ngeluyur neng kantor. Nah, itu namanya ngalong. Dan tadi disebutkan bahkan di dalam fatwa Imam Syafi'i juga disampaikan itu begini, man syahida lailatul qadr, ya, yakni fi jama'atin wa qad ukhidha lahdatan minha. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadarnya itu, yakni hanya fi jamaah untuk sholat jamaah isya dan tarawih tok. Sesungguhnya orang seperti itu juga sudah meraih Lailatul Qadar. Ya tentu Lailatul Qadarnya orang utuh, ya Pak ya. Nggak sak piro, ayo engko sak cuil, tapi kan tetap dapat gitu loh ya. Itu adilnya Allah, udah terlanjur disampaikan kok. Sudah terlanjur disampaikan oleh Allah. Fihi Lailatul Qadar itu. Saya di pengajian di luar banyak yang bertanya, ada yang ekstrim banget. Kita ceritain Lailatul Qadar, ada yang menjawab Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Orang enak ya tak boleh. Iya, aku yang mana pun jawab itu. Karena di Solo ini ada jamaah besar yang menafikan Lailatul Qadar itu seumur cuma setahun dahulu saja katanya gitu. Ijo ngeyel mah tak jawab, ya main dewe, aku tak golek dewe gitu. Lho kemana referensi para kiai, ulama-ulama dulu begitu detail. Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar itu dia dapat sholat malamnya tuh, kan kita tidak ngerti. Mulai jangan sampai absen ini sholat tarawihnya ini. Ra ngerti Lailatul Qadar kok bengi. Awake dhewe malam ini bisa tarawih. Alhamdulillah nyantol itu. Wah, ibarat wong mancing ke saharap itu Pak ya.
kena gitu. Namanya apa? Faqad ukhidha bihaddihi minha, sungguh dia telah bagian daripada Lailatul Qadar. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, man syahidal isya wa subuh, karena batasannya hatta matla'il fajr. Barang siapa yang menyaksikan, artinya mengikuti sholat isya dan subuhnya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadarnya, maka faqad ukhidha biqadrin minha, maka sungguh dia juga sudah dapat meraihnya. Untuk itu monggo saya ulang kembali lagi, tinggal 4 hari ya, tinggal 4 hari. Dikisahkan dalam kitab-kitab klasik disebutkan, katanya kalau hari-hari seperti ini itu bakatil malaikat, ya, bakatis samawati wal ard wal malaikat bitihabir Ramadan. Langit, bumi dan para malaikat di akhir-akhir Ramadan itu pada menangis karena umat Muhammad akan ditinggalkan oleh Ramadan. Sing nyatet kebaikan ini nangis, sing dicatet malah do seneng karena patang dino wis rampung. Nah, ini kan yang kleng banget ya. Maka ayo kita maksimalkan Pak ya. Ini saya nggak jadi, padahal saya nggak terasa ya, di Ramadan itu saya khususkan muhtadin temanya, padahal kemarin takdibun nafs ya, dalam mendidik diri ya, menata diri, dan baru saya bahas 2, yang pertama noto fikir, yang kedua noto hati. Masih kurang 3 Pak, noto nafsu, noto rasa, dan nota raga. Nggak terkaji karena sudah keburu habis Ramadannya. Semoga kita melalui judul yang saya sampaikan tetap dijadikan satu kaidah ya, kaidah dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada 5 kewajiban yang memang terus harus kita tata, yang harus kita olah. Kalau bahasa ibu-ibu olah, maka ada istilah olah pikir, olah hati. Mestinya malam ini adalah olah nafsu, karena memang penting. Nafsu itu artinya keinginan, nafsu itu potensi ya, tapi butuh diolah, butuh ditata. Al-Quran mengisyaratkan bahwa nafsu yang populer di dalam diri manusia itu ada 3. Satu disebut nafsul amarah, surat Yusuf, inna nafsal amaratun bisu, atau potensi dasar. Potensi dasar nafsu itu namanya amarah. Apa? Yaitu selalu ingin berbuat yang jelek. Ini diajak keluyuran apa taruhnya masjid ngono, nek nafsu amarah mesti pengen keluyuran, maka perlu diolah, dididik supaya naik grade-nya menjadi tingkat yang kedua, namanya nafsul lawwamah. Orang kampung bilang nafsu lawwamah itu jadi walu-walu di mama, saking bahayanya. Lawwamah itu artinya nafsu persimpangan jalan, kata Mbah Hamkah. Nafsu persimpangan jalan itu artinya apa? Elek wis ora ning apik durung. Ini yang paling mayoritas. Banyak saudara-saudara kita jadi kelompok-kelompok jamaah tawabin ini elek wis ora ning apik durung. Ngene iki ya magel itu, nek ora dididik tidak diolah ya toh. Bakar jagung ya rung mateng kok dipangan, malah larani weteng ya toh. Itu namanya lawamah. Jadi catat kalau ditanya orang nafsu lawamah itu apik wis ora ning balik, elek wis ora ning apik durung. Nah, ini perlu diolah lagi supaya naik menjadi grade yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Dan ingat, kelak yang akan dipanggil untuk ke surga Allah hanya mereka-mereka yang bernafsu grade 3, yaitu nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah. Nih, nambah sampai nafsu ya Pak ya. Ini yang dua diolah sendiri Pak, karena yang nomor 3 ini pekerjaan pribadi, namanya apa? Olah rasa. Mengolah rasa itu luar biasa, nesunan ya toh, ngamuan dan lain sebagainya. Masya Allah, nggak pernah kita akan lepas dari itu. Kemudian sebagai penutupnya nanti adalah namanya mengolah raga. Kemarin sudah saya singgung, ibadah-ibadah di dalam Islam itu ternyata semuanya mengandung unsur-unsur olahraga. Sekarang ada istilah teori yoga dalam Islam. Bahkan kemarin saya infokan Profesor Soleh di Kediri, ya tepatnya di Pare itu, yaitu terapi sholat tahajud. Itu kan luar biasa. Itu sebenarnya apa? Termasuk namanya olahraga. Semoga Allah merahmati kita. Masih 4 hari ini, monggo kita maksimalkan untuk terus saling mengingatkan supaya benar-benar 4 hari ini dapat kita maksimalkan dalam taqarrub ilallahi ta'ala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.